Bagaimana hukumnya ibu-ibu yang mengaji di Sabang masih ada yang di dalam berpakaian meskipun jilbabnya besar tetapi celananya agak ketat, Ustaz? Tenan apa enggak itu? Kalau memang betul apa yang disampaikan, maka dinasihati dengan baik. Nasihat baik itu ya sesuai Quran dan Sunnah, 4 mata, jangan di depan umum. Jangan memberi nasihat, kita ini memberi nasihat. Jangan berpakaian seperti telanjang. Ini kelihatannya ini ada ini seorang ibu jilbabnya besar tapi celananya ketat itu loh, seperti ibu itu. Nah, itu bukan nasihat. Yang namanya nasihat bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan itu nasihati 4 mata. Jangan sampai yang lain tahu. Jadi 4 mata. Kewajiban sesama muslim itu memang bertawasau. Tawasau dengan apa? Tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Tawasau itu saling menasehati satu arah atau 2 arah? 2 arah. Hari ini kita menasehati, mungkin esok kita ganti di nasehati. Jangan hanya pengen menasehati tok. Nah ini biasanya orang itu kalau sudah merasa paling, itu sulit untuk menerima nasihat dari orang yang kebetulan berada di bawahnya. Baik dari pangkatnya di bawahnya, kekayaan di bawahnya, status sosial pekerjaan mungkin di bawahnya, pendidikan di bawahnya. Ini sulit kalau hatinya tidak bening. Diberi nasihat oleh orang yang kebetulan berada di bawahnya secara tata lahir, sulit menerima. Masa aku doktor salah? Masa sing nasihati aku mung lulusan SD? Yang namanya tawasau itu 2 arah. Karena kita bukan nabi, bukan rasul, tidak maksum. Siapa yang berani menjamin yang hadir di sini ini tidak punya salah, tidak punya dosa? Kita tidak maksum. Maka seorang muslim yang baik, dia siap ikhlas memberi nasihat, ikhlas dinasehati. Itu muslim yang baik. Apapun status sosialnya, kalau nasihat yang datang pada dirinya itu sesuai dengan kebenaran agama ini, maka dia sami'na wa ata'na. Coba diingat kembali Quran surat An-Nur ayat 51. Surat An-Nur surat ke-24 ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kalau ingin beruntung dunia akhirat, jika datang nasihat pada kita dan nasihatnya itu yang dinasihatkan pada kita adalah ayat Quran, hadis Nabi yang sahih, maka terima dulu. Siapapun kita, apapun status sosial kita. Maka kalau nasihat yang datang itu adalah Quran dan Sunnah, terima. Jangan maidu dulu. Ada bahkan Nabi ngendika, kalau nasihat itu penyampainya budak yang hidungnya rumpung,
Kalau yang disampaikan agama Allah, Quran, tuntunan Rasulullah, maka siapapun tidak boleh menolak. Apapun pangkatnya, berapapun kekayaannya, semua tidak boleh menolak. Semuanya harus satu, taslim. Karena innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Kalau didatangkan pada kita, di hadapan kita Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah, hadis-hadis beliau yang sahih, maka tidak ada peluang lagi bagi kita untuk berhujjah. Kewajiban kita hanya satu dan sama setiap muslim dimanapun berada, sam'an wa ta'atan, taslim pada Quran, taslim pada sunnah. Maka memberi nasihat dengan yang baik, dengan hikmah, mau'izatul hasanah. Salah satu cara untuk hikmah itu adalah 4 mata. 4 mata, dan jangan diumum-umumkan. Nah, kalau betul yang tadi tersampaikan, dinasehati. Bagi bapak atau ibu, ya, mungkin pengurus di cabang itu yang perso, maka dinasehati ya, secara 4 mata. Kemudian setelah itu sudah dijaga kerahasiaannya, jangan lantas diumum-umumkan. Kemarin ibu itu sudah saya nasihati, celananya ketat, alhamdulillah sekarang sudah tidak. Nah, itu namanya memberi nasihat tidak dengan cara terbaik. Sudah 4 mata, tetapi sesudah itu diumum-umumkan, berarti tidak dengan cara yang terbaik. Yang diberi nasihat juga ikhlas diberi nasihat, bersyukur pada Allah punya saudara sesama muslim yang betul-betul perhatian. Saat dirinya menyalahi aturan Quran dan Sunnah, ternyata saudari di tempat ngajinya mengingatkan. Ini berarti dia dianugerahi oleh Allah saudara yang memperhatikan akhiratnya pula. Tidak mudah untuk mendapatkan saudara seperti ini. Saudara persaudaraan yang diiman, yang diikat karena iman dan takwa. Yang memberi nasihat jangan merasa jumawa, jangan merasa sombong, jangan merasa yang paling tahu, jangan merasa yang paling benar. Karena suatu saat nanti akan datang pada dirinya nasihat kebenaran pula. Kalau dia merasa paling benar, dia hanya mau memberi nasihat, tidak mau dinasehati. Kalau itu yang terjadi, itu bukan muslim yang baik. Muslim yang baik itu ikhlas menasehati, ikhlas di menerima nasihat. Karena kewajiban sesama muslim tawasau. Kalau tidak mau tawasau, kita berada dalam kerugian yang nyata. Yang mengatakan Allah bukan saya. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Demi masa, sesungguhnya setiap manusia benar-benar dalam keadaan sangat merugi. Kecuali ada istisnanya, ada pengecualian. Semua manusia benar-benar dalam keadaan sangat merugi, kecuali illal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan membuktikan keimanannya itu dengan amal soleh. Dalam ayat itu
amal soleh yang Allah contohkan adalah tawasul, saling menasehati dalam kebenaran, dalam kesabaran. Ikhlas menasehati tentang kebenaran, sabar menerima nasihat tentang kebenaran. Biasanya itu yang tidak sabar itu adalah orang yang menerima nasihat karena mungkin rumongso dilecehkan, rumongso ora diuwongke, mosok wong sugih kok keliru. Saya ini orang kaya, masa yang memberi nasihat orang yang kekayaannya di bawah saya? Saya ini orang berpendidikan tinggi, masa yang menasehati orang yang pendidikannya lebih rendah dari saya? Lihat dulu apa yang dinasehatkan. Maka jangan melihat orangnya, unzuru ila ma qala wala tanzuru ila man qala. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Kebenaran, nasihat kebenaran itu lihat apa yang dikatakan. Sekalipun yang mengatakan tidak pernah sekolah, tapi kalau yang disampaikan Quran dan Sunnah, sekalipun kita seorang profesor, bahkan triple profesor, kewajiban kita sami'na wa ata'na. Jangan sampai titel-titel dunia kita, status-status dunia kita sampai membuat hati kita tertutup sehingga kita sombong. Na'udzubillah. Maka di majelis tafsir Al-Quran ini kita berusaha untuk mengedepankan musawah, persamaan bainana. Karena di hadapan Allah tidak ada yang lebih baik di antara kita kecuali dengan takwa. Maka titel-titel dunia harus dihilangkan ketika dalam internal majelis kita. Gelar-gelar dunia hilang sudah ketika di internal majelis kita, jika akan tercipta musawah, persamaan di antara kita. Mau lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, lulus kuliah, S1, S2, S3, profesor, sama. Yang membedakan adalah ketakwaan kita pada Allah. Terkadang yang punya titel tinggi itu memberi nasihat, terkadang yang titelnya di bawahnya itu yang kadang memberi nasihat. Itu kewajiban sesama muslim, sesama mukmin kalau tidak ingin rugi. Karena salah satu pembuktian iman adalah amal soleh. Amal soleh yang Allah sebutkan adalah tawasul dalam ayat itu. Ya, maka dinasihati dengan baik. Masa jilbabnya besar, celananya ketat sehingga lekuk tubuhnya menjadi kelihatan. Kalau dinasihati tidak mau menerima dengan ikhlas, hati-hati, jangan-jangan masuk ke dalam golongan yang kedua, penghuni neraka tadi. Ya. Nisaun kasiyatun airiyatun. Perempuan yang berpakaian tapi seperti telanjang. Memang tertutup pakaian tapi ketat lekuk tubuhnya sampai kelihatan semua. Itu berpakaian tapi seperti telanjang, mempertontonkan lekuk tubuhnya. Apalagi zaman sekarang ini, yang namanya tudung kepala ini, jilbab ini, banyak yang hanya menjadi aksesoris saat ini. Ya, kita menutup kepala, neng di selempang-selempangke sehingga dadanya terlihat. Ya, dadanya tidak tertutup, tidak dijulurkan kerudungnya sampai menutup dada. Jadi kudunya ya panjang tetapi diikat-ikatkan supaya dadanya terlihat.
Nah, ini wanita berpakaian seperti telanjang. Kata Nabi, la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Wanita yang berpakaian seperti telanjang mempertontonkan lekuk-lekuk tubuhnya, ini tidak akan masuk surga dan tidak akan bisa mencium baunya surga. Padahal kata Nabi, wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Padahal baunya surga itu sudah tercium dari jarak sekian dan sekian. Artinya dari jarak perjalanan yang sangat panjang, itu bau surga itu sudah tercium. Namun wanita yang berpakaian seperti telanjang itu tidak akan mencium baunya surga, padahal sudah jarak yang sangat jauh sudah tercium baunya surga itu. Kok sampai dia tidak bisa mencium baunya surga? Mencium baunya surga saja tidak bisa, tidak diizinkan oleh Allah, apalagi memasukinya. Ini wanita yang berpakaian seperti telanjang, apalagi wanita yang telanjang. Berpakaian seperti telanjang saja tidak mencium baunya surga, apalagi yang mengumbar, membuka aurat di mana-mana, dipertontonkan. Maka jelas menjadi golongan kedua setelah golongan pertama tadi yang suka memukuli, suka menyakiti orang lain tadi. Ya, maka bersyukur kaum Hawa ini dijaga oleh Allah, dijaga oleh Allah, ditutup auratnya oleh Allah. Ini perhiasan yang paling berharga, tidak sembarangan bisa dibuka, tidak sembarangan bisa dilihat. Ibarat perhiasan ini permata yang sangat mahal, lu'lu'um maknun, perhiasan yang sangat mahal yang tertutup, tersembunyi, tertutup. Bahkan ada syarat ketat dari Allah bagi yang ingin melihat aurat wanita. Syaratnya ketat, tidak sembarangan. Ini kan berarti wanita ini dijaga oleh Allah sedemikian rupa, dijaga kesuciannya, biar tidak asal-asalan orang melihat, orang memandang, orang menyentuh. Syaratnya sangat ketat sekali dari Allah. Harus menjadi suami sahnya atau bapak dari suaminya, atau harus jadi anaknya, atau anak dari anaknya. Syaratnya ketat sekali, panjang itu syaratnya. Atau saudara-saudaranya, atau anak-anak saudara laki-lakinya, atau anak-anak saudara-saudara perempuannya, atau perempuan-perempuan muslimah yang hanya boleh melihat aurat muslimah yang lain. Dalam hal ini aurat yang wajar, ya. Syaratnya sangat ketat. Maka ibu dan saudari yang di sini, ya, bersyukurlah kepada Allah. Maupun yang mendengar, menyimak kajian ini, bersyukur pada Allah sudah dijaga oleh Allah sedemikian rupa dengan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat. Maka jaga kesucian dari Allah ini, jaga amanah dari Allah ini, jangan dikotori dengan cara kita mengotorinya dengan membuka aurat asal-asalan, dengan berpakaian seperti telanjang, berarti telah mengkhianati amanah suci dari Allah. Ya, diberi nasihat 4 mata ibu tadi kalau memang betul seperti itu. Ada lagi?